Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia Valencia. Hari ini yang akan kita bahas adalah nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan trigonometri. Namun, sebelum kita bahas, bagi yang baru saja berkunjung ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share apabila video ini dirasa bisa memberikan manfaat dan menemani kalian belajar dari rumah. Oke, tidak usah berlama-lama, sebelum kita masuk kita lihat dulu ada salah satu kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Jadi jangan takut jika ada beberapa teman kalian yang bertanya pada kalian, mulailah untuk sabar dan berbaik hati untuk berbagi ilmu pengetahuan, karena ilmu kalian akan bertambah apabila kalian membaginya kepada orang lain. Baik, kemudian Ali bin Abi Thalib ini, sedikit cerita mengenai Ali bin Abi Thalib ini. Beliau adalah salah satu khalifah yaitu khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai dengan 661. Beliau juga merupakan golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Beliau juga tergolong menjadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan secara silsilah, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Oke, kita mulai saja. Kita bahas nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan trigonometri. Let's check it out. Ibu akan beri tips untuk menyelesaikan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Adapun langkah-langkahnya, ini kita menggunakan turunan ya. Langkah pertama yaitu tentukan turunan pertama dari fx. Langkah kedua, tentukan titik kritis pada f aksen x sama dengan 0. Langkah ketiga, tentukan nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Langkah keempat, substitusikan nilai x yang memenuhi ke dalam fungsi fx. Jika kalian mengikuti langkah ini secara prosedural, insya Allah ini akan memudahkan kalian menyelesaikan masalah yang terkait dengan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri yang mengharuskan kalian menyelesaikannya dengan menggunakan turunan trigonometri. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2 cos x, di mana x besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 2v. Baik, di dalam soal nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, kalian juga harus mengamati domain atau daerah asalnya. Kalau ini, domain atau daerah asalnya adalah x besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 2v. Apa fungsinya? Kita akan cek setelah kita lihat penyelesaiannya. Oke, siap? Ini dia penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan turunan trigonometri. Maka f aksen x adalah turunan dari cos x adalah min sin. Berarti ini karena ada 2, tetap ditulis 2. Turunan dari cos x tadi adalah min sin x, tulis min 2 sin x. Maka kita udah dapat f aksen x sama dengan min 2 sin x. Lalu langkah kedua, kita buat f aksen x sama dengan 0. Maka min 2 sin x sama dengan 0. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan tuliskan di kolom komentar apabila masih bingung sampai tahapan ini. Selanjutnya, sama-sama kita bagi min 2. Maka hasilnya sin x sama dengan 0 dibagi min 2 adalah 0. Sehingga kita dapat sin x sama dengan 0. Dari sini kita akan mengingat rumus sin x sama dengan sin alfa. Maka x sama dengan k kali 2v atau x sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k kali 2v. Ini kalau sin x sama dengan sin alfa. Kalau dia cos x sama dengan cos alfa, maka rumusnya berbeda lagi, yaitu x sama dengan alfa ditambah k kali 2v atau x sama dengan min alfa ditambah k kali 2v. Untuk persamaan sinus dan persamaan kosinus semuanya pakai k dikali 2v ya. Kalau dia dalam radian, karena periodenya itu 360 derajat atau 2V. Ini bisa dibuat dalam radian, dalam V, atau bisa dibuat dalam derajat. Kalau derajat ini nanti dikali K dikali 360 derajat. Oke, dari sini kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita lihat nih, sin X sama dengan 0. Kita harus cari nilai sin yang hasilnya 0. Nilai sin yang hasilnya 0 adalah sin 0. Maka ditulis sin X sama dengan sin 0. Sekarang kalian perhatikan ini.
Samakah persamaannya dengan seperti ini? Ya, oke. Kalau sama, berarti kalian udah tahu. Kalau di sini alfa, maka di sini alfanya berapa? Baik, alfanya adalah 0. Maka tinggal kalian masukkan. X sama dengan alfa, berarti 0. X sama dengan 0 ditambah K kali 2V, atau X sama dengan 180 dikurang alfanya 0. 0 tambah K kali 2V, 180 dikurang 0 adalah 180. Nanti ini 180. Kita next tuh. Kita lihat. Baik, seperti ini ya. 0 ditambah K kali 2V atau X sama dengan 180 ditambah K kali 2V. Untuk K-nya 0, K-nya itu adalah bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Untuk K-nya sama dengan 0, nanti didapat. Masukin di sini K-nya 0. Maka 0 kali 2V ini 0 nih. Maka X-nya sama dengan 0. Masukin lagi di sini K-nya 0. 0 kali 2V adalah 0. Maka X sama dengan 180. Dapat nih 180. Kemudian masukin lagi K-nya sama dengan 1. Maka X-nya, kalau di sini 1, maka 0 ditambah 2V, 360 derajat atau 2V. X yang berikutnya, masukin lagi kalau di sini 1. 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 540 derajat. Kalau min 1 boleh nggak, Bu? Boleh. Masukin aja nanti min 1. Jadi nanti dapatnya min 360 derajat. Kalau ini masukin min 1, jadi dapatnya 180 dikurang 360 derajat min 180 derajat. Nah, disinilah fungsi domainnya. X tadi di soal ditulis X besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan 2V. Maka yang memenuhi adalah yang diantaranya, yaitu 0V dan 2V. Nah, setelah itu, langkah yang terakhir adalah substitusi nilai X ke persamaan awal. Ini nilai X-nya, persamaan awalnya apa tadi? Fx sama dengan 2 cos X. Maka untuk X sama dengan 0, masukin. Cos 0 adalah 1, maka hasilnya 2. Untuk X sama dengan V, dari sini masukin. Fv sama dengan 2 kali cos V. Cos V itu min 1, 2 kali min 1 sama dengan min 2. Masukin lagi. X-nya sama dengan 2V, maka F 2V sama dengan 2 cos 2V sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Dari 3 hasil ini kita bisa menyimpulkan. Coba kita lihat yang mana yang paling kecil. Oke, minus 2. Yang mana paling besar? Baik, 2. Maka nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 2 cos x adalah min 2. Dan nilai maksimum dari fx sama dengan 2 cos x adalah 2. Bagaimana? Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, penyelesaian ini akan kita gunakan untuk setiap bentuk fungsi trigonometri dalam bentuk Y sama dengan A sin X ditambah B cos X. Nanti kalau misalnya Y sama dengan 3 sin X tambah 4 cos X, nanti udah bisa langsung dijawab. Atau misalnya Y sama dengan 10 sin X dikurang 5 cos X, bisa juga langsung dijawab. Namun kita lihat dulu bagaimana cara cerdik untuk menyelesaikan soal jenis seperti ini. Dilihat seperti ini. Y sama dengan A dikali sin X tambah B kali cos X. Kita tetap ikutin langkah atau prosedur tips mencari nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri yang udah pernah Ibu beri di awal tadi. Yang pertama, turunkan terlebih dahulu. Turunan dari A sin X adalah A cos X, turunan dari B cos X adalah min B sin X. Langkah kedua adalah buat turunannya sama dengan 0. Maka A cos X dikurang B sin X sama dengan 0. Lalu pindahkan ruasnya. A cos X sama dengan B sin X. Lalu ini cos X-nya pindah ruas di sini. Jadi sin X per cos X. B-nya pindah ruas di sini sama dengan A per B. Ibu balik aja nih. Sin X per cos X sama dengan A per B. Sin per cos adalah perbandingan tangan. Tan X sama dengan A per B. Selanjutnya, ada dua kemungkinan nih. Kan tan X tadi A per B. Berarti ada A per B, ada min A per min B. Karena hasilnya sama aja. Kalau min A per min B kan hasilnya tetap A per B. Nah, dari hipotenusa, ini kan kalau tan kan tadeksa, depan per samping. Berarti sisi miringnya adalah kuadrat, jumlah kuadrat dari kedua sisi-sisinya. Berarti ini dikuadratin melalui dijumlah. Min A kuadrat ditambah min B kuadrat sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti sin adalah sisi depan per miring. Sisi depannya kan ini tadesa, depan per samping.
Berarti sisi depannya ini nih. Nah, min A per miring. Hipotenusanya ini akar A kuadrat tambah B kuadrat. Yang cos nih sekarang. Cos adalah min B per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti dapat. Masukin. Setelah tahap ke berikutnya, kita masukin substitusi A dikali sinnya ini nih. Min A per A kuadrat tambah B kuadrat ditambah B dikali min B per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti dibuat sama dengan A dikali min A kuadrat. B dikali min B kuadrat. Dikeluarin minnya. Min buka kurung A kuadrat ditambah B kuadrat tutup kurung. Ini kita jabarin nih. Ini A kuadrat tambah B kuadrat itu sama aja dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali akar A kuadrat dikali B kuadrat. Maka dicoret 1, dapatnya nanti min A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemungkinan yang kedua nih. Kemungkinan kedua sama-sama positif. Nanti dapat. Jadi nilai minimum sama seperti yang tadi. Nanti dapat, berarti nilai minimumnya adalah, lihat di sini tadi, oke, ada tanda minus, karena dia semuanya minus. Kalau positif, nanti positif semua. Min akar A kuadrat tambah B kuadrat. Min A kuadrat akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan nilai maksimumnya sama-sama plus, jadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, rumus ini nanti bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan nilai maksimum dan minimum fungsi yang bentuknya Y sama dengan A sin X ditambah B cos X. Oke, sampai di sini kita latihan ya, supaya lebih mahir lagi. Nanti selesaikan nilai maksimum dan minimum fungsi dengan menggunakan turunan trigonometri. Yang pertama adalah fx sama dengan sin X. Yang kedua adalah fx sama dengan min 8 sin X ditambah 6 cos X. Ini udah tahu A-nya berapa? Baik, min 8. B-nya berapa? 6. Oh, gampang ini ya. Sangat mudah. Insya Allah. Yang ketiga adalah fx sama dengan 4 cos kuadrat X ditambah 14 sin kuadrat X tambah 24 sin X kali cos X tambah 10. Ini difaktorkan terlebih dahulu. Itu tipsnya ya. Sampai dibuat lebih sederhana lagi. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak dan belajar dari video pembelajaran ini. Semoga tetap semangat belajar dari rumah. Jangan sia-siakan waktunya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.